Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Katolik yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Tema renungan bagi kita hari ini adalah memahami kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, memahami kehendak Allah adalah cara kita untuk terus mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang yang semakin pintar, dia tidak lagi berusaha memahami kehendak Allah, tapi ia ingin semua atas kehendaknya, atas pengetahuannya saja. Dan ini menjadi suatu awal kesesatan bagi orang tersebut. Dalam Injil hari ini, saat Yesus berjalan di ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir gandum, orang Farisi menegur, sebab hari itu adalah hari Sabat. Orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, hari Sabat adalah hari yang sangat dikuduskan, sehingga tidak boleh berbuat pekerjaan yang biasa dikerjakan pada hari-hari lain saat hari Sabat itu. Orang Farisi ini dengan pemahamannya ingin menunjukkan bahwa dia lebih kudus, lebih suci, karena murid-murid Yesus telah melanggar hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan pemahaman dia sendiri, ia ingin menjatuhkan murid-murid Yesus, menjatuhkan Yesus yang membiarkan muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tapi Yesus menjawab bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada masa zaman Yesus, sebelum kedatangan Yesus, di dalam 10 perintah Allah yang dibawa Musa, menguduskan hari Sabat Allah adalah salah satu perintah yang sangat dijaga oleh orang Israel. Namun setelah kedatangan Yesus, kita sebagai orang Kristen, kita lebih menguduskan hari Minggu atau hari kebangkitan Kristus sebagai hari Tuhan, hari yang harus dijaga dan dikuduskan. Namun bagaimanakah sebenarnya menguduskan hari Tuhan? Bagaimana pemahaman kita menguduskan hari Tuhan? Bagi orang Farisi atau orang-orang Israel, menguduskan hari Sabat adalah dengan tidak berbuat apa-apa pada hari itu. Beristirahat total. Melangkah pun dibatasi. Tapi itu telah ditentang oleh Yesus. Yesus sendiri membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum karena bagi Allah keselamatan manusia, kehidupan manusia itu jauh lebih penting dan lebih berharga daripada menjaga aktivitas manusia pada hari Sabat. Dalam bacaan Injil yang lain dapat kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sebab bagi Yesus, perbuatan baik untuk manusia itu jauh lebih berharga dan tidak boleh dihalangi oleh aturan manapun. Perbuatan kasih tidak boleh dibatasi dengan aturan apapun, sebab kasih adalah hukum yang tertinggi dan terutama. Itulah kehendak Allah, itulah kehendak Bapa yang harus kita pahami.
bahwa kasih itu jauh lebih besar dan lebih berharga, lebih utama dari segala aturan yang ada. Pada waktu yang lalu, saya pernah pergi ke kebun pada hari Minggu. Tujuan saya ke kebun adalah untuk membawa makanan bagi ternak saya yang ada di kebun. Dan hari itu adalah hari Minggu. Sepulang dari kebun, saya ditegur oleh satu orang tua yang sedang duduk di meja lapo atau di kedai. Ia memanggil saya dan berkata, "Hei, mengapa kau pergi ke ladang pada hari Minggu? Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah hari Minggu, hari beristirahat?" Dengan pengetahuannya, ia ingin menghakimi saya karena saya ke ladang pada hari Minggu. Sedang saya lihat saat dia menegur saya, dia sedang memegang kartu, satu alat perjudian. Lalu saya berkata, "Pak, saya ke ladang bukan untuk apa-apa, tapi saya punya ternak yang harus saya beri makan, sebab ia tidak bisa mencari makannya sendiri. Dan bagi saya, ini tidak akan menghalangi kesucian hari Minggu, urusan hari Tuhan. Tapi, manakah lebih baik saya pergi ke ladang memberi makan ternak saya, atau saya duduk bersama dengan Bapak dengan sama-sama memegang kartu bermain judi? Di manakah perbuatan yang mencederai, mengkotori kekudusan hari Tuhan itu dengan istirahat bermain judi atau dengan sedikit bekerja memberi makan ternak? Mendengar jawaban saya ini, Bapak itu pun terdiam. Dia tidak bisa lagi berkata-kata apa-apa, sebab sudah jelas-jelas perbuatan istirahat pada hari Minggu itu bukan berarti kita tidak boleh berbuat apa-apa. Bukan berarti istirahat dari pekerjaan biasa mengubah menjadi bermain judi itu lebih mulia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus memberi contoh kepada kita agar kita memahami kehendak Allah, menguduskan hari Sabat, menguduskan hari Tuhan, bukan berarti menjadi penghambat bagi kita untuk menjalankan hukum kasih yang diajarkan Allah sebagai hukum yang terutama. Sebab kasih adalah kehendak Bapa yang terutama dan utama. Amin. Tuhan memberkati.